Sindikat perdagangan makanan kadaluarsa berhasil diungkap oleh jajaran Satreskrim Polres Batang. Petugas berhasil mengamankan 3 tersangka, beserta sejumlah barang bukti makanan yang sudah lewat masa kadaluarsanya. Dalam melancarkan aksinya, sindikat ini membeli makanan kadaluarsa dari pabrik, kemudian memilah dan merubah bulan dan tahun kadaluarsa yang tertera di kemasan. Selanjutnya barang-barang tersebut dijual kembali ke pedagang. Atas temuan tersebut, petugas dari Satreskrim Polres Batang kemudian melakukan penyelidikan, dan berhasil menangkap 3 tersangka. Yakni Arfan Septiadi dan Teguh Sani Saputra, keduanya warga Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas. Mereka ditangkap di wilayah Klaten. 1 tersangka lainnya yakni M. Susanto, warga Porong Sidoarjo, Jawa Timur, berhasil dibekuk di rumahnya. Kapolres Batang AKBP Saufi Salamun mengungkapkan, kasus itu sendiri terungkap berkat adanya laporan dari masyarakat yang melapor adanya rumah di Desa Kebumen, Kecamatan Tersono yang dikontrak oleh beberapa orang. Rumah tersebut dipergunakan sebagai gudang untuk menyimpan makanan yang sudah kadaluarsa. Ini kejahatannya terkait perlindungan konsumen dan pangan. Jadi jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Batang berhasil mengungkap peredaran bahan-bahan makanan, minuman, ataupun produk-produk lainnya yang sudah kadaluarsa, expired. Nah, peredaran ini tentu berbahaya buat kesehatan. Mungkin ada warga rakyat kita yang kondisi fisiknya lagi lemah, bisa langsung sakit, atau ada yang tidak langsung merasakan dampaknya, tapi setidaknya masuknya zat-zat yang sudah daluarsa ini tentu membahayakan kesehatan. Ya, di sini bisa saya lihat. Sebelum saya lanjut, terhadap pengungkapan kasus ini telah diamankan 3 tersangka, di mana 2 tersangka ditangkap di wilayah Klaten, 1 di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, jadi gudangnya di Desa Kebumen, Kecamatan Tersono. Ya, ini sudah diungkap 31 Juli, cuma memang yang tersangkanya di Sidoarjo itu baru kita amankan seminggu 2 minggu itu, karena sempat ada usaha-usaha mengelak dari kejaran penyidik. Ya. Nah, di depan rekan-rekan bisa rekan-rekan lihat kayak contoh yang banyak dibeli oleh anak-anak kita. Ya, produk-produk susu, ya, keju. Banyak, nanti bisa rekan, bahkan ada saus tiram nih. Nah, ini ibu pasti beli kan, di dapur ada. Ya, ini saya lihatkan daluarsanya sudah tidak ada, dihapus, dan dia menggunakan alat ini untuk menuliskan cetak ulang daluarsanya. Nanti kalau rekan-rekan mau lihat bagaimana cara kerjanya, silakan di belakang sama penyidiknya. Ya. Makanan yang sudah dibersihkan dan batas kadaluarsanya diperbaharui, kemudian dipacking ulang untuk kembali dijual ke berbagai wilayah. Di antaranya ke Bandung, Brebes, Cilacap, Malang, dan Yogyakarta. Sementara berdasarkan keterangan tersangka, dengan melakukan praktik tersebut mereka bisa mendapatkan keuntungan bersih sebesar 50%. Jadi tetap kita sortir dulu, kita pilah dulu. Habis itu setelah kita pilah, kita hapus masa expirednya, masa kadaluarsanya, tanggal bulan tahun. Nah, penghapusannya biasanya kita menggunakan thinner, pakai cairan thinner pembersih cat itu, seperti ini. Pemasarannya juga kita khusus, nggak semua toko kita masukin, tidak kita nggak, peredaran kita nggak di Batang. Bukan di Batang. Bukan di Batang. Ya, di Jogja sama di Bandung. Barang-barang itu sendiri. Ini dari produk-produk ini kebanyakan dari Jawa Timur, karena Jawa Timur lebih murah. Langsung atau Pabrik ke depo ke yang punya DO baru kita beli itu.
Atas perbuatannya itu, para tersangka dijerat dengan pasal 62 Yungto pasal 8 ayat 1 huruf D atau huruf AU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, atau pasal 143 U nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Para tersangka terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah.